Buat kalian para pecinta mobil diesel, pastikan ya, kalian beli mobil ini sebelum nantinya kalian nyesel. Inilah Toyota Innova G Diesel Automatic. Oke, jadi kita lagi dapat pinjaman sebuah Toyota Innova dan ini adalah tipe paling laris, yaitu adalah tipe G bermesin diesel dengan transmisi otomatis. Walaupun ya tahun ini sih G sama V yang diesel tuh mulai kayak hampir-hampir sama gitu ya penjualannya ya. Nah, kenapa kok kita bawa mobil ini lagi? Kenapa kok kita bahas mobil ini? Karena ya dari awal tahun lah, tahun 2022 ini nama Innova itu jadi sebuah perbincangan yang hangat di antara pecinta otomotif atau kalau kalian yang suka mobil gitu ya. Itu banyak banget yang bahas mobil ini. Dan semuanya dimulai dari pernyataan Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita yang keceplosan bahwa tahun ini akan ada Innova Hybrid. PT Toyota juga telah menyampaikan komitmen untuk memproduksi beberapa jenis kendaraan elektrifikasi yang akan diawali dengan produksi Kijang Hybrid. Ya, mungkin waktu itu teman-teman di PR-nya Toyota agak keringet dingin gitu ya. Karena keceplosan menterinya. Setelah itu tiba-tiba di IMS muncul Innova EV atau Innova listrik. Ya walaupun itu konsep ya. Jadi kalau kalian berharap itu bakal direalisasikan ya jangan berharap pada sesuatu yang tidak pasti lah ya. Dan setelah itu muncullah banyak spy shot, banyak rumor yang menyatakan bahwa mobil ini akan segera dapat generasi terbarunya. Dan mumpung belum muncul generasi terbarunya, kita bahas aja mobil yang ini ya. Kali ini kita nggak akan bener-bener pure nge-review kayak biasanya. Mungkin yang teman-teman yang nonton bosen gitu ya review-review terus. Kadang yang review juga bosen gitu. Kali ini kita akan bahas mobil ini itu lebih ke arah poin-poin menariknya ya. Dan kita akan bahas 5 alasan kenapa mobil ini itu layak buat dipertahankan oleh Toyota Indonesia. Dan ya kita biar fair, 5 alasan juga kenapa mobil ini harus digantikan oleh si Toyota Hybrid yang kabarnya namanya adalah Toyota Kijang Innova Zenix. Kita mulai dengan yang menarik dulu dari mobil ini. Ya, yang pertama adalah masalah mesin. Kita buka kap mesinnya ya. Ya, sorry agak kotor ya, karena ini habis kena hujan. Oke. Ya, di dalamnya ini adalah mesin diesel 2 GDF-TV. Mesin yang buat kalian pecinta cumi-cumi darat. Ini seneng banget sama mesin ini, walaupun kalian juga berharap 1 GD dimasukkan ke mobil ini. Tapi pada kenyataannya ya 1 GD di Fortuner sama di Hino aja ya. Nah, mesin ini memang dibandingkan mesin 2KD, itu peningkatannya cukup banyak ya. Dan banyak orang yang suka. Dan isunya di generasi yang Innova terbaru nanti, mesin diesel udah nggak ada. Padahal ini adalah salah satu bisa dikatakan asetnya Toyota Innova sampai bisa bertahan sejauh ini. Dan kita jujur aja ya, sampai detik ini emang yang paling laku adalah tipe diesel. Jadi sayang banget kalau mesin ini sampai nggak dilanjutin lagi. Dan impresinya, waktu nyetirnya, mesin ini juga menarik karena dia punya torsi yang oke, lalu dia juga punya konsumsi BBM yang cukup irit. Dan terakhir, getarannya sudah tidak separah si Innova yang tipe mesinnya KD. Selain itu, peredaman di dalamnya juga jadi lebih baik. Oke, nomor 2, alasan kedua kenapa Innova AN140 ini layak dipertahankan adalah rangka IMV-nya atau rangka leather frame-nya. Ya, mungkin kalian akan banyak berdebat ya, 2022 masa masih pakai rangka yang kata teman kita si Bobby tukang poles itu adalah rangka gerobak sayur. Balik lagi, ya memang semakin kesini semakin sedikit mobil yang pakai rangka seperti ini, kebanyakan monokok, tapi pada kenyataan rangka semacam ini, kita nanti suruh videografer ngolong ya di bawah sini ya. Itu banyak banget disukai karena durability-nya. Jadi kalau kalian lihat di jalan banyak banget Innova yang udah tua-tua tapi masih dipakai buat kerja dan lain-lain ya karena dia rangkanya mampu. Dan itu adalah salah satu poin positif dari generasi Innova yang ini. Alasan ketiga yang bakal jadi banyak perdebatan adalah masalah RWD. Ya, di kolom komentar pasti banyak berdebat RWD bang, dan lain-lain. Tapi gimana pun ya, RWD ini punya pecinta tersendiri. Tapi lebih dari itu lagi, RWD itu punya keunggulan yang tidak dimiliki oleh FWD. Bukan berarti FWD jelek ya, enggak. Salah satu keunggulan dari RWD adalah dia bisa mengangkat beban yang lebih berat, plus nanjaknya lebih gampang. Apakah artinya FWD nggak bisa nanjak?
Bukan, FWD bisa nanjak ya. Tolong black campaign yang FWD RWD itu dikurangi ya. Toh yang jualan RWD sekarang jualan FWD kan. Nah, Innova AN140 atau Innova Reborn ini dia pakai format RWD yang mana dia bisa membawa beban yang berat, apalagi dia medium MPV, bawa barang, bawa orang, dan buat nanjak-nanjak otomatis lebih enak, lebih gampang dibandingkan dengan kalau nanti digantikan Innova yang FWD. Alasan keempatnya adalah masalah jualannya. Kenapa? Karena sampai detik ini mobil ini tuh laku, walaupun harganya let's say setengah M ya. Yang tipe ini aja, tipe G nih udah 400 jutaan lebih. Dan fiturnya gitu-gitu aja. Tapi sampai detik ini jualannya masih tinggi. Bahkan dibandingkan dengan yang model-model yang lain yang lebih murah, yang fiturnya lebih banyak, mobil ini tetap lebih laku kok. Kita juga udah compile ya, kita akan cantumkan datanya dari tahun 2015 waktu launching, 2016 dan 2017 itu yang tipe bensin emang masih paling laku. Tapi mulai dari tahun 2018 sampai sekarang tipe diesel itu paling laris. Dan ya Toyota kalau mau langsung suntik mati mobil ini dan digantikan yang hybrid atau yang FWD monocoque itu, apa berani dengan penjualan segitu tiba-tiba di stop? Ya kita lihat aja ya. Oke, dan yang terakhir adalah ya kecintaan orang Indonesia, yaitu adalah resale value. Dan bisa dikatakan emang dari generasi yang pertama Innova, maksudnya Kijang Innova ya, bukan Kijang yang dari awal, dari mulai generasinya Innova itu jualannya nahan banget harganya di bekasnya. Bahkan mungkin bisa dikatakan mobil ini salah satu idolanya para penjual mobil bekas ya, karena harganya nahan banget. Ya, itu jadi satu hal kekuatan utama dari mobil ini. Apakah nanti waktu diganti jadi sebuah mobil monocoque FWD hybrid, apakah akan senahan ini? Ya kita nggak tahu lah ya. Oke, jadi itulah 5 alasan dari perspektifnya kami AutoNetMax kenapa mobil ini tuh layak buat dipertahankan oleh Toyota di Indonesia. Kalau kalian mungkin punya alasan yang lain, kalian boleh komentar di kolom komentar di bawah ya. Mungkin ya Toyota nonton gitu ya, mantau kolom komentarnya. Tapi ya nggak fair kalau kita nggak bahas juga kenapa mobil ini itu harus diganti jadi sebuah mobil hybrid FWD monocoque. Dan kita punya 5 alasan juga kenapa mobil ini emang harus diganti ke generasi terbaru, yaitu adalah Kijang Innova Xenix. Kita mulai dari yang nomor 1. Yang pertama tentunya balik lagi platform. Ya, walaupun tadi platform jadi keunggulannya mobil ini, tapi balik lagi ya, kondisi sekarang semakin kesini yang pakai platform leather frame itu semakin sedikit dan semuanya mulai beralih ke monocoque. Dan kabarnya Innova Xenix atau Innova yang FWD monocoque dan hybrid itu akan pakai platform TNGA C. Itu basisnya sama dengan Toyota Foxy. Dengan dia pakai platform yang baru dan juga sudah monocoque, otomatis pasti Toyota bisa memaksimalkan ruangnya. Jadi bisa lebih lega, tempat penyimpanannya lebih banyak. Walaupun yang ini sebenarnya tempat penyimpanannya udah lumayan banyak ya. Tapi tentunya nggak selega kalau dibandingkan dengan mobil-mobil monocoque. Toh Toyota juga udah pengalaman ya melakukan itu dari Avanza yang dulu nggak pakai monocoque full, sekarang jadi pakai full monocoque dan jadi FWD. Dan kita bisa lihat dari sana aja peningkatan ruangnya kelihatan banget. Yang kedua adalah sistem geraknya. Yap, jadi FWD. Balik lagi ya, perdebatan lagi RWD, FWD itu punya keunggulan. Kalau tadi kita udah bahas keunggulannya Innova yang sekarang ini yang RWD, kita bahas juga keunggulan kalau jadi FWD. Otomatis kalau kita pakai FWD, loss of power-nya itu lebih minim karena penggerak di depan, mesin di depan, nggak perlu dialirin lagi ke belakang. Berikutnya, otomatis karena dia loss of power-nya lebih minim, bensinnya atau konsumsi BBM-nya juga pastinya lebih irit. Dan balik lagi ya, FWD itu lebih cocok dipakai di dalam perkotaan. Apalagi mobil-mobil seperti ini juga yang dipakai di dalam kota juga banyak banget. Berikutnya adalah mesin. Ya, mungkin kalian akan mendewakan mesin-mesin 2GD atau mungkin 1GD ya. Mesin-mesin diesel yang ya kita kenal jadi identik dengan Toyota Innova sejak Reborn ini ataupun sejak yang Innova pertama kali. Tapi kalau mesin bensinnya, Innova yang kita kenal sampai detik ini masih pakai mesin 2TR. Yang mana itu mesin yang sama sejak Innova di tahun 2000-an awal. Jadi bukan mesin baru. Gimana caranya kalau mau pakai mesin baru? Ya harus ganti platform tadi ya. Dengan platform TNGA dia akan pakai mesin yang baru. Dan kemungkinannya adalah ada 2 opsi mesin. Yang pertama adalah mesin bensin 2000 cc
kemungkinan besar kodenya adalah M20A FKS. Itu adalah mesin yang sama dipakai oleh Toyota Foxy. Dan opsi keduanya untuk menggantikan si dieselnya adalah mesin hybrid dengan teknologi hybrid, sama kodenya M20A tapi belakangnya FXS. Itulah mesin yang sama yang digunakan oleh CHR, Corolla Cross dan juga Corolla Altis yang hybrid. Jadi ya udah waktunya jadi lebih modern dengan mesin yang baru. Alasan keempat kenapa Innova ini harus ganti yang baru adalah masalah fitur. Balik lagi ya, harga setengah M atau 400 jutaan lah. Fiturnya di Innova ini apa sih? Ya seperti ini. Ya kalian tahu lah pasti karena mobil ini tuh banyak banget berkeliaran di jalan. Mungkin beberapa dari kalian punya atau orang tua kalian pakai juga. Ya untuk harga mobil segini fitur yang ditawarkan sih minim banget. Nah dengar-dengar Innova Zenix nanti akan punya beberapa fitur yang baru. Ya wajar aja karena generasi baru ya. Dan salah satu yang paling penting adalah adanya Toyota Safety Sense atau TSS. Dan dengar-dengar di Innova Zenix yang nanti akan dijual, ya, si hybridnya, itu akan dapat TSS 3.0 atau generasi yang ketiga. Yang mana itu berarti setara dengan Toyota Foxy yang baru. Ya menarik kan? Dan terakhir alasan kenapa mobil ini harus ganti generasi adalah driving quality. Ya sejak Innova yang generasi pertama sampai sekarang, emang ada peningkatan driving quality ya. Dari yang dulu Kijang LGS, nyetirnya masih kayak mobil komersil, terus jadi Innova lebih oke, jadi Reborn jadi jauh lebih oke lagi. Tapi tetap aja yang namanya rangka leather frame tuh nggak bisa bohong ya. Apalagi dibandingkan dengan mobil-mobil monokok otomatis pasti beda. Jadi kalau mobil ini berubah jadi monokok FWD, apalagi ada hybrid, ada TSS-nya lagi, kita berharap driving quality-nya lebih baik. Otomatis karena ini MPV, kita juga berharap kenyamanannya jadi lebih baik dibandingkan dengan yang generasi yang ini. Namanya Kijang itu banyak yang pakai ya. Sini aja banyak tuh, ada yang Kijang yang lama, ada Innova yang generasi pertama, sama Innova yang Reborn ini. Jadi kita udah bahas ya, 5 alasan kenapa Innova ini layak dipertahankan oleh Toyota. Tapi ya balik lagi, namanya produk itu nggak ada plusnya doang, pasti ada minusnya ya. Kayak yang brand sebelah yang catnya ngelontok, itu kan minus ya. Kita juga udah bahas 5 alasan kenapa mobil ini harus digantikan. Dan so far, balik lagi, Kijang Innova sudah mencetak sebuah segmen pasar tersendiri yang bisa dikatakan dia nggak ada lawan ya. Jadi kayak dia memonopoli pasar, tapi kita tahu kalau udah dimonopoli pasarnya berarti agak kurang sehat ya. Emang butuh adanya rival baru, butuh adanya improvement, dan kemungkinan kehadiran Toyota Innova yang Zenix bisa untuk jadi sebuah terobosan yang baru. Dan kita juga udah bikin polling di Instagramnya AutoNetMax, kita akan cantumin di bawah. Hasilnya ternyata lumayan banyak yang kepengen Innova itu dapat generasi baru, yang si Zenix-nya, si hybrid. Tapi kalau dilihat angkanya tuh nggak signifikan banget. Dan kita juga udah bikin semacam kuesioner di Instagramnya AutoNetMax juga tentang cerita kalian, followernya AutoNetMax atau subscribernya AutoNetMax terkait dengan mobil ini. Dan ternyata banyak banget responnya. Jadi kita tunggu aja, kita lihat aja seperti apa kira-kira kejutan dari Toyota. Dan kabarnya Innova Zenix itu akan muncul di bulan November. By the way, bulan November itu sama dengan launchingnya si Innova Reborn di tahun 2015 loh. Dan mungkin satu bocoran paling penting ya, yaitu adalah kemungkinan atau prediksi harga jual dari Innova yang versi hybrid. Sebenarnya kita udah tulis sih di autonetmax.com, tapi ya kita sadar bahwa keinginan membaca orang semakin lama semakin pendek, semakin sedikit, dan ya udah kita cantumin di video YouTube kali ini. Ada kemungkinan untuk Innova Zenix yang baru, yang FWD monokok akan ada dalam 2 opsi mesin, dan untuk mesin yang non-hybrid akan start mulai dari 400 jutaan rupiah, di atas 400 jutaan rupiah. Jadi kalau dibandingkan dengan tipe yang G 2000 cc yang lama, sekitar 50 jutaan lebih mahal, 410-415 jutaan rupiah. Sedangkan tipe G hybrid termurah itu ada di sekitar kisaran 450-460 jutaan. Tipe V hybrid akan mendekati Toyota Foxy, dan tipe Q hybrid yang bakal pakai body kit Modelista, dapat TSS, dapat sunroof dan lain-lain, itu akan tembus 600 jutaan di atas Fortuner. Gambarannya seperti itu. Oke, kayaknya itu aja dari AutoNetMax kali ini. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian punya komentar atau mungkin pendapat atau masukan atau mungkin cerita tentang
si Innova ini ya, atau mungkin kalian punya masukan buat generasi terbarunya, kalian boleh sampaikan di kolom komentar di bawah. Like, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe buat yang belum. Dan juga mampir-mampir ke sosial media kami, dan juga di website www.autonetworks.com. Dan sekali lagi thank you buat teman-teman Asri Motor Toyota yang udah kasih kita kesempatan buat pakai mobil ini selama beberapa hari buat jadi properti syuting kali ini. Oke, itu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Salah. Yang ini.